kepada negara yang terutang oleh badan atau pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pungutan lain selain pajak yaitu retribusi, cukai, bea keluar, bea masuk, dan sumbangan atau iuran. Fungsi pajak ada 4, yaitu yang pertama fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Yang kedua fungsi retribusi, yaitu untuk membiayai semua kepentingan umum. Yang ketiga yaitu fungsi mengatur, atau sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Yang keempat yaitu fungsi stabilitas, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. 1. Hukum wajib pajak. Hukum pajak formal. Hukum pajak formal mengatur cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan, membuat norma tentang tata cara penerapan pajak, kewajiban menyelenggarakan pembukuan, hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban khusus tata cara pemungutan pajak. B. Hukum pajak material. Hukum pajak material mengatur norma yang menerangkan keadaan, pembuatan, peristiwa, dan dikenakan pajak, siapa yang mengenakan pajak, besarnya pajak, dan sanksinya pajak. Membuat norma tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan sanksi. 2. Perlawanan terhadap pajak, yaitu ada 2. 1. Perlawanan pasif. Perlawanan pajak yang berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. 2. Perlawanan aktif. Serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar, meliputi A. Perlawanan pajak dengan cara menghindari pajak tax avoidance, itu suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan di bidang perpajakan secara optimal. Hierarki peraturan pajak. Peraturan pajak digunakan untuk mengolah pajak pada Direktur Jenderal Pajak. C. Jenis pungutan pajak. Jenis pungutan pajak di Indonesia ditinjau berdasarkan sudut pandang antara lain. 1. Berdasarkan lembaga pemungutan. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya meliputi A. Pajak pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pengelolaannya adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jenis pajak yang dipungut antara lain pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM, bea cukai, bea masuk, dan bea keluar. B. Pajak daerah. Pajak daerah yaitu pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Pajak daerah ini berlaku pada provinsi dan kabupaten atau kota. Penduduk yang melakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak daerah secara langsung karena akan digunakan untuk kepentingan umum seperti membangun jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja, dan lain-lain. Bukan untuk memenuhi kepentingan individu, pajak daerah juga merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Adapun jenis-jenis pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Pajak daerah tingkat 1 atau provinsi.
Adapun jenis pajak yang dipungut pada tingkat provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea cukai balik, nama kendaraan bermotor, BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. 2. Pajak daerah tingkat 2 atau kabupaten. Pajak daerah tingkat 2 ini dipungut oleh kabupaten atau kota. Jenis pajak pada daerah tingkat 2 yaitu pajak hotel atau PHT, pajak hiburan atau PHB, pajak reklame atau PRL, pajak penerangan jalan atau PPJ, pajak pemanfaatan air bawah tanah atau PAT, pajak restoran atau PR, pajak mineral bukan logam dan batuan, PMBLB, pajak parkir atau PPK, pajak sarang burung walet, PSBW, dan lain-lain. 2. Berdasarkan pihak yang menanggungnya. Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggungnya meliputi A. Pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain atau secara ekonomis dan dipungut secara berulang pada waktu tertentu, misalnya setiap bulan atau tahun. Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. B. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pengemutannya tidak didaftar berdasarkan nomor KHOIR. Tetapi jika ada peristiwa pembuatan tertentu, pembayaran pajak dan melimpah beban pajaknya pada orang lain. Contoh, pajak pertambahan nilai, pajak atas penjualan barang mewah, bea cukai, dan bea materai. 3. Berdasarkan sifat pemungutan. Pemungutannya yaitu meliputi A. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Penentuan pajak harus disertai alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materainya, yaitu gaya pikul penerapan di Indonesia dapat dilihat dalam pengenaan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh pasal 21, yaitu sebelum dikenakan pajak terlebih dahulu penghasilan neto dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Keadaan pribadi wajib pajak atau daya pikulnya sangat memengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang. Besarnya saat dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak, pekerjaan, banyaknya tanggungan, status kawin atau tidak kawin. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh. B. Pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objektifnya atau benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditetapkan subjeknya. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawalan penyetorannya. 1. Asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak adalah pedoman yang digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan sehingga tercipta keadilan bagi setiap wajib pajak di Indonesia. 2. Teori pemungutan pajak meliputi asas-asas pemungutan pajak, teori-teori pemungutan pajak, dan syarat-syarat pembuatan undang-undang pajak. A. Asas-asas pemungutan pajak ada 4, yaitu equality, certainty, convenience of payment, dan economic of collection. Tarif pajak adalah suatu dasar penggunaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Pajak tarif dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah.